Namun secara politis, kekuatan Pak Prabowo saat ini sudah jauh melampaui Pak Jokowi. Nggak segampang itu meminta ini dan itu sama Pak Prabowo. Apalagi mau minta agar Gibran bebas dari jeratan hukum terkait akun Fufu Fafa. Nggak janji ya. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Tidak sampai seminggu setelah makan malam private di Jakarta, kembali terjadi pertemuan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Hari Selasa itu makan malam di Jakarta, lalu hari Minggunya Pak Prabowo itu ke Solo, bertemu dengan Pak Jokowi dan Gibran di rumah Pak Jokowi. Di pertemuan pertama, makan malam itu tidak ada bocoran apakah sudah direncanakan atau secara mendadak ya. Namun kita menduga pertemuan itu mendadak sih, karena malam banget ya untuk makan malam. Yang kedua adalah bahwa pertemuan makan malam itu untuk kepentingan Pak Jokowi dan keluarga. Karena tampak sekali pihak Pak Jokowi yang memamerkan foto-foto makan malam itu di akun media sosial resmi Pak Jokowi. Gercep ya, dipamerkan foto-fotonya malam itu juga. Kemungkinan besar kepentingannya sih terkait dengan Gibran ya. Saya kira sih untuk meminta izin agar Gibran bisa muncul lagi di depan publik. Karena besoknya itu ada kemunculan Gibran di depan publik, yakni dalam acara uji coba program makan bergizi gratis di sebuah SMA di Jakarta. Intinya, Pak Jokowi sedang mengupayakan agar kasus akun Fufu Fafa tidak sampai berdampak tragis terhadap karir politik Gibran. Namun, apa yang terjadi setelah makan malam private itu justru berlawanan dari harapan Pak Jokowi. Ya memang Gibran bisa tampil di publik. Tapi Pak Prabowo justru mengeluarkan pernyataan yang mengingatkan publik terhadap keganasan akun Fufu Fafa. Makan malam sama Pak Jokowi kan hari Selasa. Gibran tampil di publik hari Rabunya. Hari Kamisnya, di acara Partai PKB, Pak Prabowo justru bicara soal orang yang punya budaya caci maki. Katanya akan terbukti, tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Gimana nggak bikin panik itu ya? Publik langsung menghubungkan perkataan Pak Prabowo itu dengan akun Fufu Fafa. Bukannya meredam, justru Pak Prabowo seakan menambahkan bensin ke bara api Fufu Fafa. Di sini saya melihat bahwa secara simbolis Pak Prabowo memberikan kesan bahwa beliau tidak bisa disetir oleh Jokowi. Walaupun Pak Jokowi itu punya andil besar dalam kemenangan Pak Prabowo dalam Pilpres 2024 lalu. Apalagi kan acara itu adalah acaranya Partai PKB. Pak Prabowo juga menunjukkan bahwa PKB masih merupakan sahabat beliau, walaupun sempat berseberangan di Pilpres. Sehingga saya juga melihat bahwa Pak Prabowo juga sebenarnya menyentil Pak Jokowi soal loyalitas atau kesetiaan ya. Nah, manuver Pak Prabowo itu kan bikin buyar rencana Pak Jokowi untuk meredam soal Fufu Fafa ini. Saya kira ini adalah alasan utama mengapa Pak Jokowi kemudian merancang acara pertemuan dengan Pak Prabowo di Solo. Faktanya ya, masalah yang paling mengganjal saat ini kan adalah soal Fufu Fafa, yang bikin mentok Pak Jokowi dan keluarganya, yang bikin nasib Gibran ombang-ambing dan gak pasti. Itu mengapa mendadak ada pertemuan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi di Solo. Ini bocoran ya dari Ketua DPC Gerindra Solo ya, bahwa pertemuan itu terjadi sangat mendadak. Katanya Pak Prabowo datang sebagai Menteri Pertahanan. Jadi para kader partai tidak diperbolehkan untuk mendampingi. Kalau menurut Rocky Gerung, pertemuan di Solo itu merupakan upaya terakhir dari Pak Jokowi untuk menyelamatkan Gibran. Dalam arti, Pak Jokowi meminta ketegasan bahwa Pak Prabowo akan terus bersama dengan Gibran sampai akhir jabatan tentunya ya. Saya setuju dengan pendapat Rocky ini ya. Karena sesudah pertemuan itu kan Pak Prabowo akan disibukkan dengan urusan pembentukan kabinet, pelantikan, dan lain sebagainya. Makanya Pak Jokowi itu mengupayakan sekali terjadi pertemuan di Solo itu ya. Agar kemudian bisa menyebarkan
foto dan video kedekatan dan kebersamaan dengan Pak Prabowo, khususnya dengan menampakkan sosok Gibran di sana ya. Makanya formasi duduknya kan memperlihatkan bahwa Pak Prabowo itu bersebelahan dengan Gibran. Ya, walaupun kalau dilihat sih nggak ada kesan akrab ya antara Pak Prabowo dengan Gibran. Apakah tujuan itu berhasil? Di video itu tadi kita bisa melihat ya, walaupun terlihat berdekatan secara fisik dengan Pak Prabowo, Gibran kok kelihatannya kayak takut-takut gitu ya, kayak sama orang lain aja gitu. Padahal kan Gibran merupakan wakil presiden terpilih pendamping Prabowo. Sudah kampanye bersama, menang bersama ya. Dulu ketika Pak Prabowo dan Gibran satu mobil, kaca jendela pun dibuka lebar-lebar ya. Tapi sekarang, seperti yang tadi kita lihat dalam video ya, nampaknya Gibran minta izin dulu atau tanya dulu kayaknya ya, apakah dia akan satu mobil dengan Pak Prabowo. Lalu tampak ajudan Pak Prabowo membereskan kursi mobil dulu sebelum Gibran naik. Tanda memang belum ada rencana apakah Gibran satu mobil atau enggak dengan Pak Prabowo. Wajah Gibran juga kok kayak takut-takut gitu ya. Nggak kayak ekspresi mukanya kalau melihat mainannya. Kayak apa ya? Nggak semangat gitu ya. Ekspresi fufu fafa. Sementara ajudan Pak Prabowo juga begitu. Jadi sangar. Kayak mau berantem gitu ya. Ya mungkin dalam hati mereka juga sama keselnya dengan pihak keluarga Pak Prabowo terhadap fufu fafa ya. Mereka yang berada dalam circle pribadi Pak Prabowo itu orang-orang yang setia loh ya. Ajudan-ajudan beliau, dan juga para petinggi Partai Gerindra. Nah, ini juga yang saya kira merupakan pesan simbolis yang dibawa oleh Pak Prabowo ke Solo. Terlihat Pak Prabowo didampingi oleh dua petinggi Partai Gerindra ya. Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian Gerindra, yang duduknya di sebelah kiri Pak Prabowo. Dasko ini udah bersama dengan Pak Prabowo sejak Partai Gerindra berdiri ya, tahun 2007 atau 2008 gitu ya. Sementara satunya lagi adalah Prasetyo Hadi, yang duduknya di sebelah kiri Pak Jokowi, berhadapan dengan Gibran. Prasetyo Hadi ini juga sudah jadi petinggi Partai Gerindra sejak tahun 2008. Saya kira Pak Prabowo ingin menunjukkan simbol loyalitas atau kesetiaan dan kepercayaan di hadapan Pak Jokowi ya. Pak Jokowi itu kan kerap berkomunikasi dengan bahasa simbol. Nah, sekarang Pak Prabowo juga begitu. Saya kira ini adalah antisipasi jika dalam pertemuan itu Pak Jokowi bicara soal PDIP, soal rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Ini Pak Prabowo sudah duluan membawa simbol kesetiaan dan kepercayaan. Dua hal yang sudah dihianati oleh Pak Jokowi dan keluarganya terhadap PDIP. Belum juga ngomongin PDIP, sudah disentil dengan telak. Kan jadi susah ngomongnya. Soal dua petinggi Gerindra yang mendampingi Pak Prabowo ini, saya kira juga antisipasi ya jika Pak Jokowi bicara soal hukum terkait akun Fufu Fafa. Sufmi Dasko ini kan latar belakang pendidikannya adalah bidang hukum loh ya. S1 sampai S3-nya itu bidang hukum. Jadi bisa membantu Pak Prabowo jika misalnya Pak Jokowi bicara soal apakah bisa lepas dari jeratan hukum terkait kasus Fufu Fafa. Jadi Pak Prabowo sudah sangat siap ya
Kita juga melihat dalam video tadi ya, Gibran masih terlihat sungkan, takut-takut, dan berjarak dengan Pak Prabowo. Ekspresi Gibran ini juga jadi perhatian para netizen ya. Katanya mukanya Gibran itu pucat, sehingga tampak ketakutan. Gimana nggak takut ya? Nasib karir politik Gibran kan sangat tergantung sama Pak Prabowo. Sampai saat ini belum jelas. Kalau dilantik sih ya bisa-bisa aja. Tapi setelah itu gimana? Masih terancam dimakzulkan kan? Yang menarik diamati juga adalah ekspresi Pak Jokowi. Pak Jokowi menjadi orang yang paling sumringah, paling banyak tertawa dalam pertemuan itu. Itu dari video-video yang beredar ya. Teman-teman bisa cek di media sosial. Pak Jokowi itu tampak tertawa terus. Tapi kok saya mendapat kesan ya bahwa tawa itu seperti dibuat-buat saja, buat semacam kedok ya di depan kamera gitu ya, untuk menciptakan kesan bahwa pertemuan berlangsung dengan hangat. Tapi Pak Prabowo bawa para pendamping setianya loh, seakan siap berdebat dan berperang jika perlu. Maksudnya, perang argumen ya. Siapa tahu kan ada yang ngeyel, mau mencoba ngakali hukum kayak di MK dulu. Nah, kita nggak tahu apa yang sebenarnya mereka bicarakan ya selama 1,5 jam itu. Tapi usai pertemuan itu, saya masih mendapatkan kesan bahwa Pak Prabowo masih memberi jarak terhadap Gibran. Ini bisa dilihat dari postingan di akun resmi media sosial Pak Prabowo. Di sana hanya ada satu foto yang memperlihatkan Gibran dan nama Gibran sama sekali tidak disebut ya. Beda banget dengan postingan lama, misalnya ketika Pak Prabowo dan Gibran itu ke Qatar dan bertemu dengan para petinggi di Qatar ya. Itu ada foto Gibran yang jelas sekali ya, diposting oleh akun resmi Pak Prabowo. Fotonya itu lebih dari satu, dan dalam postingan itu jelas disebutkan nama Gibran sebagai wakil presiden terpilih. Kalau dulu Pak Jokowi dikenal sering menggunakan bahasa simbol dalam dunia politik, sekarang nampaknya Pak Prabowo memakai strategi yang sama, memainkan simbol-simbol ketika bertemu langsung dengan Pak Jokowi dan Gibran, termasuk penggunaan pesawat pribadi Pak Prabowo untuk pergi ke Solo. Pesawat yang dipakai oleh Pak Prabowo itu sempat menjadi pertanyaan para netizen. Disangka memakai pesawat kepresidenan. Padahal pesawat itu merupakan pesawat pribadi Pak Prabowo yang dikasih tulisan Republik Indonesia dan memakai simbol Garuda Pancasila. Saya kira ini juga sebuah simbol perlawanan ya terhadap rencana Pak Jokowi yang katanya nanti tanggal 20 Oktober akan pulang ke Solo setelah pelantikan Pak Prabowo dengan naik pesawat komersial biasa, Citylink. Sok sederhana iya. Padahal kan anaknya pakai private jet loh ke Amerika. Jadi Pak Prabowo ini memberikan kesan bahwa beliau tidak mau berakting dibuat-buat di depan umum ya, seolah hidup sederhana banget padahal pakai private jet. Seakan menyentil pemakaian Citylink oleh Pak Jokowi. Kena lagi Pak Jokowi ya. Saya kira walaupun terlihat bahwa Pak Prabowo ini mau aja diminta datang ke Solo untuk ketemu dengan Pak Jokowi dan Gibran, tetap saja pesan yang diberikan oleh Pak Prabowo adalah bahwa beliau bukan seorang bawahan ya. Memang beliau adalah menteri, anak buah Presiden Jokowi. Namun secara politis, kekuatan Pak Prabowo saat ini sudah jauh melampaui Pak Jokowi. Nggak segampang itu meminta ini dan itu sama Pak Prabowo. Apalagi mau minta agar Gibran bebas dari jeratan hukum terkait akun Fufu Fafa. Nggak janji ya. Mungkin itu ya jawaban dari Pak Prabowo. Ngapain kan beliau nanti sebagai presiden terpilih melindungi orang dari jeratan hukum? Apa untungnya kan? Nanti kalau sampai masyarakat protes dan bergolak, kan Pak Prabowo sendiri yang repot. Logikanya kan begitu. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.